yang di mana ada tertulis tidak boleh mengandalkan diri kan, sebagai keteladanan dia tidak mengandalkan diri, seakan-akan dia mengandalkan Allah, padahal Allah itu adalah Allah ikhtiar. Ruah, ya, Iya, ruah. angin. Iya, bukan terus angin aja, kuasa gitu. Nah, angin artinya kan roh itu mempunyai terminologi sesuatu yang tidak terlihat namun ada. berarti Tuhan kau angin gitu. Tuhan itu angin. Gitu. Sesuatu Katanya yang tidak roh- terlihat, sesuatu yang tidak terlihat namun itu ada, itu disebut roh. Nah, Tuhan kamu kan sebenarnya kalau kalian terima roh juga, tidak terlihat namun ada, tapi kan kalian nggak bisa memakai istilah itu. Enggak, Nah, roh kalau dalam terminologi Islam kamu apa? itu roh itu ciptaan sih Bang Bil kalau di kami. Makanya. Tetapi dalam pandangan Yahudi dengan kita kan sama, roh itu sesuatu yang tidak ada, yang tidak terlihat namun ada, kan begitu. Ya boleh sepakat untuk dia sepakat sih. Terus Tapi Yesus kan- itu roh atau bukan Yesus? Roh itu yang menjadi daging, menjadi seperti manusia. Ah, terus Yotevave kan Allah yang dikenal oleh bangsa Israel. Ya, di dalam Keluaran 20 ya. Akulah Yotevave, tidak ada Allah yang lain. Yotevave siapa weh? Ya, Allah bangsa Israel yang dikenal kan apa? Yotevave. Namun kalau kita pelajari ya umat, pakai data ya, pakai data. Oh, nama Allah yang dikenal oleh bangsa Israel Yotevave. Kalian buka data. Kami masih punya data yang lebih tertua lagi. Itu yang data terakhir. Coba kau cari data kamu, nanti kami tampilkan data perlawanan yang lebih tua. Bahwa Yotevave adalah nama Allah yang dikenal oleh bangsa Israel. Kan bukan Yesus. Yesus adalah Yotevave Sua kan? Yotevave kan ketika dia melakukan segala tindakan kan dia membawa ikut serta nama dan tindakan. Contoh Yotevave Rafa, Yotevave Nisi, Yotevave Makadiskem. Kan ada arti semua itu. Ketika dia menyelamatkan disebut Yotevave Sua. Iya, artinya Yotevave menyelamatkan. Nama Yesus kan sebenarnya Yotevave. Enggak, maksudnya gini, maksudnya Bang Umar tuh gini Bang Billy. Yotevave itu ada enggak mereka nuzul jadi ada enggak konsep dia nuzul jadi manusia gitu loh dalam ajaran Judais? Bisa tunjukkan? Ya. Kejadian 18 Abraham bertemu dengan dia. Oh, itu malaikat kan? Kita lihat konsepnya Yahudi loh. Iya, itu bukan malaikat. Tuhan, coba kau baca Kejadian 18. Umar kan sering buka ayat itu. Kau aja Umar yang kau jelaskan Umar. Capek saya. Dari tadi berkhutbah terus. Kejadian 18 itu Umar bisa jelaskan. Gimana Mas Umar? Gimana? Enggak, itu gimana Bil? Yotevave adalah Yesua gitu loh. Lari lagi. Jawab dulu pertanyaannya si Gabriel. Yang bertemu dengan Abraham itu siapa? Malaikat itu tahu. Nah, sama saya memahaminya juga malaikat. Ada berapa di situ? Ada berapa malaikat? Ada 3 lah. Satu, apakah malaikat itu dua-dua? Itu adalah 2 malaikat. Itu malaikat, ada malaikat Shem. Malaikat Shem itu malaikat, ada Gabriel, ada Rafael, satunya lagi siapa? Bukan, nggak ada di situ. Yang satu itu Tuhan sendiri. Tuhan sendiri di mana? Coba kau baca dulu. Kau baca dulu. Kau buka Ibraninya. Loh, ini gua bawa kitabnya loh ini. Oh, jadi kau buka Ibraninya, kau baca Ibrani Kejadian 18 ayat 1. Iya, di situ di mana? Coba kau baca. Kau lihat dulu wajahku, Umar. Enggak. Kau lihat aja dulu. Dari mana kau mengatakan? Kau wajah yang serius dulu. Kejadian 18 ayat 1. Apakah 3-3 itu malaikat atau salah satu Tuhan? Kau baca semuanya, jangan dipotong. Sudah ku baca, nggak mungkin saya tidak baca.
Ya, kau baca Kejadian 18 ayat 1 Ah. itu ada ayat 2 terusannya, enggak kau baca. Iya, sampai ayat 3 ada di situ, sampai ayat 4 Iya. ada di situ. Terus yang bertemu dengan Abraham, dengan Sarah, itu siapa? Masa Tuhan sendiri? Bayangin loh. Itu kan menurut saya perspektif enggak, itu menurut perspektif Kristen. Jadi jangan kau caplok juga. Perspektif Judaism kau samakan dengan perspektif Kristen. Beda loh. Kalau Judaism di dalam Kejadian 18 ayat 1 itu sampai berapa? 1 2 kau baca rasi di situ. Rabbi Shlomo Yitzhaki. Rasak. Ada kalau Rasak Rafsada Gaon, itu Iya, rasi. Di kitabnya orang Rasak punya soalnya. di kitabnya Judaism, Torah, Nevim, Ketuvim itu ada rasi. Itu menjelaskan bahwa di dalam konteks tersebut itu malaikat. Oke. Kamu baca Kejadian 18 ayat 22. Ya, kok baca lah, orang aku udah tahu itu kalau dalam Iya, Judaism itu kan iya, enggak, kita baca Gabriel, aja. Mikael, Rafael. Kau baca aja Kejadian 18 ayat 22. Ya kok baca lah, Bil. Gimana sih kau ini? Masa Nah, Tuhan salah satu dan kayak orang. Dan beranjaklah orang-orang itu Kau dari baca sana. Kok Kan baca dulu ayat 1. Ayat 1 kau Iya, baca dulu. sudah Ayat saya 1 kau baca. capek. Kau baca ayat 22. Coba Bang Gabriel, Kejadian 18 ayat 1. Ya, Nah, ayat 2. Iya. Kemudian ayat Tuhan 22 menampakkan aja. diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemah waktu hari panas terik. Yang keduanya, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Loh. Nah, udah jelas kan di sini? Ada Oke, 3 loh. Kau baca ayat 22. Ini kalau terus ya sama itu perikopnya kan? Iya, Sampai coba kau baca 22. ayat 22. Tidak ada perikop di teks asli. Oke, Ya, baca tahu ayat saya 22. kalau Berarti gini Bang Bill, kalau kau menyatakan bahwa Hashem itu datang kepada Abraham dalam bentuk fisik manusia, bagaimana engkau bisa menjelaskan bilangan 23? Lo is El. Ya. Allah itu bukan manusia, Allah apalagi itu bukan bukan manusia. manusia. Betul. Sekarang Terus bagaimana? Di dalam Torah, Hosea 11:9 juga Allah bukan manusia, sama di Hosea 11 juga disebut. Saya jawab ya. Dia 22 dan beranjaklah orang-orang dari sana lalu pergi menuju Sodom, tetapi Abraham masih berdiri di hadapan Yotefat. Enggak, gini, kau tahu enggak? Nah, Kau tahu enggak? Sekarang Gini, sabar dulu, Mat. wait a minute. Itu mindset Kristen kamu. Kita coba. Ya. Itu Enggak. mindset Kristen kamu. Ini yang Kita bicara tertulis. perspektif Yahudi. Iya Bang Billy, kita bicara perspektif Ini yang Yahudi. tertulis. Enggak, Saya ini lagi loh, baca yang Bang. tertulis. Iya. Kalau tertulis berarti ada Tuhan, ada Dalam penulisan kan 3 orang, tetapi satu di situ adalah Tuhan. Di Kejadian 19 ayat 1, iya. Kejadian 19 ayat 1 juga 2 orang. Nah, kalau Taruhlah kamu berpikir gini. begitu, Gini. Wait. Taruhlah itu Tuhan. Kau baca dari keseluruhan Torah ya, keseluruhan Torah. Apakah Tuhan itu dalam bentuk fisik? Tidak ada. Ayo. loh, itu fisik. Enggak dong. Dari mana Fisik. kau bilang fisik? Loh, itu duduk dan makan. Loh, kok duduk Itu dan duduk dan makan? makan. Bagaimana kau Loh, mengatakan ayat 1? tunggu. Ayat 1. Sabar. Ayat Saya jelaskan tentang bilangan. Tuhan bukanlah menampakkan bukanlah sebentar. Ini aku baca ayatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin. Di situ tidak ditulis Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia, enggak ada di situ. Iya, jangan ditambahi keterangan. Jangan Itu kan tambahin. tafsir, itu persepsi Oke. kalau kita tambah itu. Jangan Oke. tambahin. Sudah. Yang pertama kamu mengatakan kita bilangan itu Tuhan bukanlah manusia. Bentar. Siapa bilang Bang Tuhan Billy, itu manusia? santai-santai ya. Yang gitu pertama, ya. ketika Jibril Santai menjadi aja. manusia, apakah Jibril itu manusia atau malaikat? Tetap malaikat. Sama, bro. Gimana kok kau sama-sama ini? Kita ngomong mindset Malah sama Judaism. Saya tanya, ketika kita jangan mengambil tafsir dari orang lain. Silakan kamu ambil Yahudi tafsir Kamu mereka, tapi saya nggak akan Apa- mengambil apa kamu- tafsir kiri apa kamu kanan nggak menafsir? sesuai dengan Apa yang kamu nggak tertulis. menafsir?
Sekarang gini, lu Enggak. bilang, Saya membaca bilang, letterlex secara di yang mana tertulis. di mana ayatnya secara letterlex di dalam PL, ada tertulis Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia. Ya. Loh. Ayo cari ayo. Nah, sekarang yang pertanyaannya, ketika dia menampakkan, tunggu. Ketika nggak bisa, Umar, sabar. Ya, ketika jadi dia menampakkan diri, kau apa ini, yang terlihat? Bill, harusnya kau Kopinya gini. dibuat dulu, Bang Billy. Kopinya dibuat dulu. Nah, Kita kau harus tanda-tanda. objektif. Sabar dulu. Ketika dia menampakkan diri, apa yang terlihat? Ya, Itu pertanyaannya. Gini, Bill. Harusnya you objektif. Memang benar, Umar, tidak ada tertulis secara letterlex di dalam PL Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia. Kamu aja yang bertanya, Umar, kau yang jawab. Loh, tapi kan betul itu. Loh, sekarang mana ayatnya secara tertulis? Kok Nggak tafsir ada. ayat kedua itu 3 orang loh. Gimana, Kau aja yang bertanya, kau yang jawab sendiri. Loh, jangan tanya di saya ayat diam aja. 1, Kau buat pertanyaan, saya diam. menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin. Nah, itu tidak pernah ditulis Tuhan menampakkan diri di dalam rupa manusia kepada Abraham dekat pohon terbantin. Enggak seperti itu. Enggak. Tapi kalau Allah atau dalam bahasa Greeknya itu theos, menampakkan diri dalam rupa manusia, itu ada dalam PB. Betul. Itu adanya dalam PB. Di PL nggak ada. Di PL nggak ada. Ketika Paulus menyembuhkan siapa itu? Terus orang-orang dari mana itu? Dari kalangan Helenis. Membuat satu frasa. Paulus disebutkan sebagai theos yang datang turun ke dunia ke dalam rupa manusia. Gue ngomongin yang letterlex loh, Bill. Nggak ada masalah. Kok tafsir itu secara mindset Kristen nggak ada masalah. Tapi bentuknya tafsir di situ, bukan secara letterlex. Orang secara letterlex itu kan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin. Nah, entitas dari Hashem ini seperti apa gitu loh. Nah, kita coba cross check semua yang ada dalam Torah. Bahkan ketika Hashem berfirman kepada siapa? Moshe Rabenu. Bentuk fisik tidak pernah kau lihat, hanya ada apa? Hanya ada suara, memra kalau dalam bahasa Aramaiknya. Yang ada cuma suara. Jadi bentuk fisik itu nggak pernah ada di dalam perspektif Torah, itu nggak ada. Makanya di dalam Shlosa Asar Ikarim, di dalam 13 prinsip iman Judaism, di sana dikatakan di baris yang keempat, Tuhan itu bukan dalam bentuk fisik secara flesh gitu loh. Itu perspektif Judaism yang udah dikodifikasikan sama si Rambam di dalam Shlosa Asar Ikarimnya, sesuai yang ada di dalam Torah. Memang Tuhan menampakkan diri, tapi tidak pernah ditulis dalam bentuk fisik manusia. Cuma hanya ada memra, hanya ada suara, gitu loh. Sudah? Sudah. Ya sudah, begitulah, Mar. Udah benar kamu. Berarti saya yang salah, Mar. Begitu kan? Loh, enggak. Kalau dalam mindset Kristen kamu nggak ada masalah. Kau mentafsirkan nggak ada masalah kita. Enggak, maksudnya berarti saya sudah salah. Berarti ada langkah baiknya saya sahadat, kan begitu, Mar? Enggak, lu enggak salah. Kalau gini berarti Islam lah yang benar, kan, Mar? Begitu, Mar? Loh, enggak. Ada perbedaan. Semua ada perbedaan, Bil. Artinya begini loh, kita diskusi itu bukan. Berarti saya mau sahadat aja ini, Mar. Loh, kok sahadat gimana? Enggak loh, seperti kan, itu, Bil. Berarti Alkitab ini salah, Al-Quran gini. yang benar, kan begitu. Loh, kok jadinya ke situ? Lah, mau apa lagi? Nah, daripada saya ngomong kau tidak kasih untuk menjelaskan. Loh, enggak, gue udah paham. Oke, kamu cari di mana di dalam perjanjian baru Tuhan menjadi manusia? Loh, itu kan ada ketika Paulus menyembuhkan orang yang apa itu ya? Di kisah para rasul berapa itu ya, kalau nggak salah itu. Nah, di situ orang-orang dari kalangan Helenis menyebut Paulus ini enggak. Kamu cari di ayat bahwa Tuhan menjadi manusia dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, Umar. Di sini kesesatan dalam berpikir kamu yang menyebabkan kamu berpindah. Loh, kok kamu nge-framing gua? Gua kan bertanya gini, Bil ya. Sekarang Bil, coba kamu cari di mana ayat ketika engkau menarasikan Tuhan
menampakkan diri dalam rupa manusia, engkau mengambil Kejadian 18 ayat 1. Sementara secara letterlix tidak pernah tertulis seperti itu, gitu loh. Lah, kamu baca ayat 22-nya. Loh, ayat Baru 22 kamu sinkronkan. berarti tabrakan dong dengan Enggak tabrakan. Loh, Masa saya harus modern, mengikuti Bro, kita bicara Alkitab. Ketika Hashem berfirman, tidak ada apa ini lagi, weh? Brengsek siapa sih ini? Bukan aku loh Mas Umar. Aku nggak telepon. Dimit dulu lah, bro. Dimit kalau nggak bicara dimit. Gini. Enggak, udah. Gini loh, Bill. Maksud gua gini, engkau boleh menceritakan konteks Kejadian 18 ayat 1 di dalam perspektif Kristen kamu, gitu loh. Mar, kamu jangan mencoba mengelabui saya. Yang pertama, enggak begini, Mar, sabar dulu, Mar. Intelektual kita berbeda. Penangkapan kamu lemah. Masa saya harus mengikuti penangkapan kamu yang lemah? Kan begitu, Mar. Bill, jangan framing, Bang Billy. Gitu Bill, Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Gini, Bill. Mar, tunggu dulu. Kamu ini terlalu banyak menghafal. Sampai ayat Ibrani, Yunani kau hafal. Penangkapan lemah. Makanya kenapa saya tidak mau belajar Ibrani. Tulisan Ibrani dan Arab. Biar logika saya tajam, Mar. Bill, gini loh, Bill. Engkau menjelaskan Kejadian 18 ayat 1 itu dalam perspektif Kristen, aku nggak ada masalah, gitu loh. Paham nggak di situ? Tapi kamu bilang bantah, jangan kamu tampilkan kelemahan kamu dalam penangkapan. Enggak, gini loh, Bill. Tapi ketika kebanyakan kau belajar tentang Ibrani dan bahasa Arab, kau lupa penangkapan. Kau framing terus loh sama saya. Aku tuh objektif loh, Bill. Ketika engkau membaca Kejadian 18 ayat 1 di dalam perspektif Kristen, aku nggak ada masalah. Tapi ketika engkau membuat Kejadian 18 ayat 1 di dalam perspektif Judaism, di dalam perspektif Jewish, nggak seperti itu, gitu loh. Masalahnya kau baca Alkitab pola Al-Quran, masa kau baca satu ayat aja? Loh, kok pola Al-Quran? Sekarang tunjukkan di mana dari kalangan Judaism yang mengajarkan God become flesh. Ayo. Sebutkan satu tokoh aja. Satu tokoh aja dari kalangan Judaism yang mengajarkan God become flesh. Simpel aja. Orang rabi yang masuk Kristen kan banyak. Loh, kalangan Judaism. Kan ya, rabi itu kalangan apa? Loh, rabi yang masuk Kristen kalangan apa? Itu bukan Judaism, gini, gua kasih lagi ya. Yalah, kalau bicara rabi kan Judaism. Wah, nah, artinya mereka Oke, gua kasih edukasi ya, setengah menit. Kalau dari kalangan Judaism ada rabinya, ya kan? Kalau yang dari ada nggak rabi yang masuk Kristen? Aduh, dipotong lagi. Jangan dipotong, setengah menit kau dengar aja. Sabar dulu, ada tidak rabi yang masuk Kristen? Ada. Kalau begitu sudah. Bukan sudah. Selesai. Yang aku tanyakan dari kalangan Judaism, paham nggak sih? Billy, kamu nggak ngerti, ada Judaism, ada Messianic Judaism, ada Kristen fundamental. Saya tanya, ada nggak Islam yang percaya Tuhan jadi daging? Oh, ini kok kalau sama saya yang ilmiah dong. Nggak, sekarang ada nggak Islam yang percaya Tuhan menjadi daging? Kan Yudaisme tidak memakai perjanjian baru. Kamu nggak pakai perjanjian baru, kok pertanyaannya demikian? Gini loh, Bill. Kan aku nanya nih dari awal, kamu tuh nggak paham apa itu Judaism, apa itu Messianic Judaism, apa itu Kristen fundamental, lu nggak paham. Judaism ya itu dari kalangan orang-orang Jewish yang dimana dia masih mengikuti halakha Torah Baruk Sinai yang tidak dia pakai perjanjian baru tidak? Alah, dipotong lagi atau kau kuturunkan? Umar, oke, saya bilang, bagaimana kamu meyakini Tuhan menjadi daging? Itu hanya tertulis dalam perjanjian baru. Logikanya bagaimana? Seperti Islam mempercayai kitab Taurat tapi tidak mempercayai isinya. Bisa gimana sih, Umar? Logika kamu logika cacat. Begini, Mar, jangan tampilkan ketidakpahaman kamu untuk mengelabui. Bagaimana? Ada nggak Yudaisme yang percaya Allah menjadi daging? Ya nggak ada lah. Lah iya, kok diam dulu. Makanya kok diam dulu. Masa aku nggak kasih waktu gue setengah menit? Diam dulu, gue ambil. Oke, cari yang dulu.
Saya Lah capek kok kalau nggak ngerti kok. Kok Judaism aja kok nggak ngerti, Messianic Judaism nggak ngerti kok sok-sokan ngomong rabai gitu loh. Makanya Kabur. belajar. Kabur dia. Enggak. Kok Dia nggak paham, aneh gitu loh. dia nggak paham maksudnya Mas Umar soalnya. Dalam persepsi Kristen iya kita iakan gitu loh. Itu kan tapi bukan persepsi Yahudi kan gitu maksudnya. Kita nggak mempermasalahkan God become flesh dalam iman Kristen, whatever gitu loh. Tapi Iya. ketika umat Kristen membuat satu Kejadian 18 ayat 1 terus dikaitkan dengan perspektif Judaism, ya nggak bisa lah. Betul. Itu kan playing victim. Kristen sendiri dengan Sendiri. koridor Kristen kan gitu. Betul. Sesuai koridor masing-masing. Mana? Terus habis gitu kan ada dari kalangan Judaism yang keluar jadi Kristen. Iya. Ada dari kalangan mereka, dari kalangan Judaism yang dia pindah ke Kristen, tapi mereka bukan Judaism lagi. Ada yang disebut sebagai Messianic Judaism. Judaism ya. Nah itu kan ada itu dari Rabi siapa itu? Rabi Ishak Safira. Dari kalangan Ahafat Ami itu kan sebenarnya mereka Kristen, tapi dia punya mindset perspektif Jewish gitu loh. Ya. Nah kayak gitu si Billy nggak ngerti. Halo, Mr. Elohim, silakan. Halo, Mr. Elohim. Ya, Hai. selamat sore. Selamat sore Bang Meme. Kau di mana Bahas Meme? apa ini? Enggak, kita itu lagi Biasa bahas Tuhan dalam bentuk manusia, itu kan dalam iman Kristen. Kan gitu Bang Meme ya. Iya, benar. Kita nggak mempermasalahkan gitu loh. Tapi ketika dia membahas kejadian 18 ayat 1 dengan menggunakan mindset Jewish, kan nggak bisa, Me. Judaism itu kan Iya, jadi udah menolak jadi Yesus begini. gitu loh. Jadi begini yang harus saya jelaskan dulu ya. Kristen itu sebenarnya tidak boleh ketika dia mengikuti penafsiran Yahudi itu tidak boleh. Nah, Tetapi kalau dia mengimani Setuju. kitabnya para nabi, tetapi mempunyai penafsiran Kristen itu boleh. ya boleh. Tetapi kalau Kristen, dia Kristen tetapi dia mengikuti penafsiran Yahudi, penafsiran para rabi itu tidak boleh. Jadi Kristen itu mempunyai penafsiran sendiri, tidak boleh sama dengan rabi-rabi Yahudi, nggak boleh. Ya, sepakat itu tadi sepakat kita gitu. Kan kalau memandang dari perspektif Judaism ya kita ngomong Judaism, Kristen kan gitu, betul kan? Iya. Mei, lu lagi di mana? Di laut apa? Aku di laut masih. Noise ya? Noise bang. Coba enggak dia matikan dulu. Nah, ini enggak noise kan? Enggak. HP ku gitu, HP ku yang error bukan ininya. Oh, Gabriel ini Kristen atau Muslim? Muslim. Ku ajari kau Muslim dulu ya, ku ajarin kau soal Muslim ya. Enggak, aku tanya dulu di laut mana itu bang? Di laut lepas bang. Oh, kerja di situ. Iya. Ya silakan. Coba mau ngajarin apa saya tentang? Aku ngajarin kamu cara berpikir Kristen aja. Dalam persepsi Kristen. Ya, Iya. jadi oke silakan. Berarti mengutip perjanjian baru ya? Iya, kalau Kristen mah mau ngutip perjanjian lama, perjanjian baru mah boleh-boleh aja. Boleh, silakan. Jadi aku ngajarin kamu ini begini ya. Aku sebenarnya tidak mau mengajari tapi menasihati boleh ya? Boleh. Oke aja. Jadi Tapi begini. pinjam dulu 100 bang. Pinjam dulu. Boleh, 100. nanti aku TF nanti. Iya, jadi oke ya. Begini teman ya, aku ingin mempersoalkan apologet Muslim ya. Kalau si Umar ini saya tidak begitu persoalkan ya, karena beliau ini memang setelah mu'alaf ini beliau tidak pernah mempersoalkan tentang ajaran-ajaran Kristen, ajaran Yahudi, beliau ini tidak mempersoalkan. Tetapi beliau ini hanya berfokus kepada ajaran Muslim aja. Iya, bagaimana menjadi Muslim. Itu yang difokuskan oleh beliau ini ya kan. Tetapi teman-teman yang lain itu banyak sekali. Mereka itu ketika sudah mu'alaf, mereka malah mempersoalkan tentang ajaran Kristen,
Lalu ada Muslim yang dari lahir juga demikian. Nah, pola pikir mereka ini ketika mempersoalkan tentang Yesus ini, mereka membawa pola pikir dari Islam. Nah, ini yang menjadi problem yang terbesar, yang belum bisa dipecahkan. Wah, meninggoy nanti. Dapat putus kayaknya. Enggak. Halo? Meninggoy. Di tengah laut sih si Bang Meme ini. Di laut mati dia. Internet agak susah kayaknya kalau tengah laut ya. Iya, itu paling nyemplung HP-nya ke laut itu. Oh, itu lagi. Nyambung lagi dia. Sinyalmu Bang Meme, sinyalmu parah, Bos. Bukan sinyal, apa? Paketku tadi, aku nggak lupa ini. Oh, itu kalau Bang Meme lagi. Iya, jadi sampai di mana saya tadi? Sampai apologet Islam memandang teologi Kristen dengan perspektif Islam. Dia memandang ajaran Kristen itu dengan perspektif Islam, ataupun dia mengambil landasan itu dari sudut pandang Al-Quran. Nah, ini yang menjadi problem yang belum bisa dipecahkan. Menurut kamu apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak kira-kira? Saya nggak begitu tapi. Bukan. Saya tidak berbicara kamu, tetapi saya berbicara tentang teman-teman yang lain. Kira-kira ketika saya mengkoreksi seperti itu, kira-kira itu realitas atau tidak? Ya realitas sih. Saya pernah melihat gitu loh hal seperti itu. Makanya kalau saya sih kalau berdialog ya Bang Meme ya, semisal kalau Bang Meme bicara tentang Tritunggal, paling saya berbicara dari perspektif oneness gitu-gitu. Tapi tetap dalam koridor teologi kekristenan kan itu. Iya, benar. Tapi mungkin teknik orang sendiri-sendiri lah. Saya nggak bisa menjudge lah. Jadi saya ingin mengkoreksi itu begini ya. Saya melihat mungkin kalau ada teman-teman Muslim yang apologetik naik, bagus kan supaya kita bisa langsung dialog kan. Jadi saya melihat mereka ini ketika dalam berdialognya ini. Oh iya. Soalnya saya ini selalu mengajak orang itu berpikir logis, mengajak orang itu ketika berdialog itu mengedepankan akalnya. Jadi jangan terlalu mengedepankan ego, tetapi mengedepankan akal supaya apa? Supaya akal itu bisa memperbaiki ketika ego kita itu maju ke depan. Jadi untuk mengalahkan ego itu adalah akal. Tetapi akal itu... Sebentar. Saya interupsi sedikit ya. Tapi semisal nih, ada misionaris Kristen ya, dia memakai basis Islam ya atau Al-Quran, tapi dipandang dengan perspektif Kristenan, kita boleh dong mengcounter itu. Itu salah. Kalau saya mengatakan begini ya, Kristen kalau memang dia melihat sudut pandang ajaran Islam, tetapi dia menjadikan Alkitab itu sebagai landasan, maka saya katakan itu satu kesalahan yang terbesar. Kenapa saya katakan itu satu kesalahan terbesar? Karena bagi Alkitab itu, Alkitab tidak mengakui adanya Al-Quran. Jadi ketika kita menjadikan Alkitab sebagai landasan untuk membenarkan, untuk mempersoalkan Al-Quran, itu saya rasa itu salah, tidak boleh. Karena Alkitab tidak pernah mengakui Al-Quran. Tetapi kalau teman-teman Muslim, mereka mempersoalkan ajaran Kristen dari sudut pandang Al-Qur'annya, karena mereka selalu mengklaim bahwasan Tuhannya itu menurunkan kitab itu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Kalau kitab itu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Like Bang Umar. Iya. Tetapi yang mempersoalkan tentang ajaran Kristen, selalu mempersoalkan tentang Tuhannya orang Kristen,
selalu mempersoalkan Yesus, akhirnya orang Kristen itu menyangkal tentang Allah Subhanahu wa taala itu bahwa sentuhannya para nabi. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tetapi kalau saya berbicara tentang hati kecil saya meyakini bahwa Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu, tetapi dia mempunyai cara yang berbeda. Ini hati kecil saya. Tapi kan gini Bang Meme juga harus melihat realita yang terjadi di lapangan. Maksud saya begini, Islam dan Kristen ini sebetulnya kalau kita mau jujur adalah agama misi, betul tidak? Islam dan Kristen ini sebenarnya adalah agama misi, yaitu untuk menyebarkan ajaran-ajarannya itu supaya berkembang. Itu Ya, benar. setuju kan? Nah, Ya, otomatis jadi karena agama sama-sama. ini adalah agama misi, saya melihat apologet Kristen maupun Islam itu menggunakan berbagai macam cara melalui perdebatan, yaitu menjelekkan ajaran satu sama lain. Ini yang dilakukan selama ini di TikTok. Ya, kalau itu caranya salah gitu loh. Kan ada koridor-koridor yang harus tepat melakukan itu kan gitu. Selama Iya. tetap dalam koridor itu mungkin akan tetap sejuk gitu loh, nggak ada masalah gitu loh. Hanya kan kayak kami ini lebih fokus di offline gitu loh. Lebih fokus di offline gitu aja. Saya sekarang suka dengan Valen itu apa? Valen setelah menjadi mu'alaf itu, beliau ini sudah meninggalkan perdebatan-perdebatan terdahulu. Tetapi beliau ini lebih mengedepankan akal dia untuk berdialog. Jadi dia lebih tenang, lebih santai dalam berdialog. Kalau dulu ini, si Valen ini salah satu pendebat barbar ini. Tetapi aku sering-sering ajari dia, aku sering kasih tahu dia, aku ajari dia nih. Tapi anak ini mau sadar juga dia nih. Wah, berarti ini Bang Meme ini ya, Mas Valen, gurundanya ya. Iya, itu muridku. Aku ajari dia supaya bertobat. Jangan terlalu keras, jangan terlalu kasar dalam berdialog. Nah, beliau bertobat sekarang. Perubahan di dalam diri dia itu drastis sekali ketika dalam berdialog. Tapi sayang kali dia belum punya istri dia itu. Bang Meme ini di mana sih? Kalau offshore tuh pulang kemana Bang? Surabaya main lah ke yayasan kami kan. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Di mana tuh? Di Jalan mana? Mayangkara 21, Surabaya. Oh, Surabaya. Oh, itu si Valen Surabaya itu. Iya, ini Mas Valen kan juga satu naungan sama saya ini. Oh. Main-main lah kalau ke Surabaya, Bang. Kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Iya. Iya, selamat sore Bang Jul. Bang Jul Fikar. Nah ini Bang Jul Fikar ini JCC kalau nggak salah ya.